Sahabat fillah yang dirahmati Allah, bagaimana kalau malam ini ternyata menjadi malam terakhir dalam hidup kita? Bagaimana kalau setelah mata terpejam, ruh kita tidak pernah kembali lagi ke jasad ini? Tetapi sebelum tidur, yang kita lakukan justru maksiat, lalai, tertawa tanpa mengingat Allah, dan menghabiskan malam dalam perkara sia-sia. Sahabat fillah, ada kebiasaan setelah Isya yang sering dianggap biasa, padahal perlahan membuat hati gelap, membuat ibadah terasa berat, dan membuat keberkahan hidup dicabut sedikit demi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat fillah yang dirahmati Allah, malam adalah waktu yang tenang, waktu ketika manusia mulai kembali ke rumahnya, lampu-lampu mulai redup, suasana mulai sunyi, tetapi di saat itulah ada manusia yang semakin dekat kepada Allah, dan ada pula yang justru semakin jauh darinya. Sahabat fillah, Rasulullah SAW mengajarkan adab malam kepada umatnya. Beliau tidak menyukai banyak berbincang dan begadang setelah Isya tanpa manfaat. Dalam hadis syahih disebutkan, An Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah yakrahu an-nawma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Artinya, Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa? Karena terlalu banyak begadang dalam perkara sia-sia, sering membuat hati lalai. Salat subuh menjadi berat, zikir mulai ditinggalkan, dan malam yang seharusnya penuh rahmat, malah dipenuhi dosa. Lihatlah zaman sekarang, sahabat fillah, berapa banyak manusia yang setelah Isya sibuk dengan handphone, scrolling tanpa arah, menonton video yang melalaikan, membuka aurat, mendengar ghibah, melihat perkara haram, hingga lupa bahwa Allah sedang melihat, padahal malam adalah waktu yang sangat mulia. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka." Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Tetapi setan berusaha membuat manusia menghabiskan malam dengan kelalaian. Karena setan tahu, jika malam seseorang rusak, maka siangnya pun mudah rusak. Sahabat fillah, tahukah kita bahwa malaikat menyukai rumah yang dipenuhi zikir dan ketaatan, dan malaikat tidak menyukai tempat yang dipenuhi kemaksiatan? Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan, rumah yang dipenuhi maksiat, ucapan kotor, tontonan haram, dan kelalaian akan semakin jauh dari keberkahan. Sahabat fillah, coba renungkan, apa yang paling sering kita lakukan setelah Isya? Apakah kita mengingat Allah? Ataukah justru tenggelam dalam dunia maya hingga larut malam? Apakah lisan kita dipenuhi istighfar? Ataukah dipenuhi gibah dan obrolan sia-sia? Padahal bisa jadi itu adalah malam terakhir kita. Betapa banyak orang yang tertidur, tetapi tidak pernah bangun lagi. Betapa banyak orang yang malamnya penuh tawa, namun paginya telah berada di alam kubur. Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Sahabat fillah, jangan biasakan begadang tanpa manfaat, karena hati yang terus dipenuhi kelalaian akan perlahan menjadi keras. Awalnya sulit bangun subuh, kemudian malas membaca Al-Quran, lalu berat menghadiri majelis ilmu, dan akhirnya hati tidak lagi tersentuh oleh nasihat. Na'udzubillah. Hasan al-Bashri rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya malam dan siang terus bekerja pada dirimu, maka bekerjalah untuk akhiratmu. Karena itu, gunakan malam untuk memperbaiki diri. Berbanyak istighfar, bacalah Al-Quran walau hanya beberapa ayat, salatlah walau hanya 2 rakaat, dan sebelum tidur, mintalah ampun kepada Allah, karena kita tidak tahu apakah esok pagi masih diberi kesempatan hidup. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, mulai malam ini, jangan biarkan malam kita dipenuhi kelalaian, jangan biarkan mata kita sibuk melihat yang haram,
Jangan biarkan lisan kita sibuk dengan dosa, karena malam adalah waktu yang sangat dekat dengan rahmat Allah. Semoga Allah menjaga hati kita, menghidupkan malam kita dengan ibadah, dan menjauhkan kita dari kebiasaan yang dibenci para malaikat. Allahumma aghfir lana dhunubana, wa aslih qulubana, waj'al layaliyana ta'atan laka ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, perbaikilah hati kami, dan jadikan malam-malam kami dipenuhi ketaatan kepadamu, wahai Rabb semesta alam. Jika kajian ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga dan sahabat tercinta, karena bisa jadi satu nasihat ini menjadi sebab seseorang kembali dekat kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.